Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas ontran-ontran Kesultanan Yogyakarta sebagai latar belakang dari peristiwa Geger Spey hingga terbentuknya Projo Pakualaman. Kadipaten Pakualaman atau Negeri Pakualaman atau Projo Pakualaman didirikan pada tanggal 17 Maret tahun 1813 ketika Pangeran Notokusumo, putra dari Sultan Hamengkubuwono I dengan selir Srenggorowati, dinobatkan oleh Gubernur Jenderal Thomas Raffles sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam I. Status kerajaan ini mirip dengan status Projo Mangkunegalan di Surakarta. Berawal dari pertikaian Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono II melawan pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels. Daendels mengirim pasukannya menyerang Keraton Yogyakarta pada bulan Desember tahun 1810 untuk memadamkan pemberontakan Raden Ronggo yang berakhir dengan penurunan paksa Sri Sultan Hamengkubuwono II dari tahta. Tampuk kekuasaan kemudian dialihkan kepada Gusti Raden Mas Surojo yang diangkat sebagai wali raja atau regent dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III. Saudara tiri Sri Sultan Hamengkubuwono II yaitu Pangeran Notokusumo dan putranya Noto Diningrat yang mendukung pemberontakan ini pun ditangkap Belanda di Semarang dan dibawa ke Batavia. Pada tahun 1811, kekuasaan kolonial Belanda Perancis di Pulau Jawa direbut oleh Inggris dengan kapitulasi Tuntang pada tanggal 11 Agustus tahun 1811. Inggris kemudian mengutus Thomas Stamford Raffles untuk memimpin koloni ini dengan jabatan Letnan Gubernur Jenderal. Raffles berusaha mendapat dukungan dari para penguasa lokal. Salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono II yang juga dikenal sebagai Sultan Sepuh. Ia mengutus Kapten Robinson ke Yogyakarta untuk mengembalikan Sri Sultan Hamengkubuwono II ke tahtanya dan menurunkan Raden Mas Surojo kembali menjadi putra mahkota dengan gelar Kanjeng Pangeran Adipati Anom pada tanggal 10 Desember tahun 1811. Sampai di sini ada dua versi mengenai peran Pangeran Notokusumo dalam ontran-ontran di Kesultanan Yogyakarta. Versi pertama, Pangeran Notokusumo menemui Sri Sultan Hamengkubuwono II guna menyampaikan proposal dari pemerintahan kolonial Inggris untuk menyerahkan tahta kembali kepada Adipati Anom dan meminta maaf kepada Inggris atas insiden pembunuhan Danurejo II yang dilakukan menurut perintahnya. Dengan kompensasi, Inggris memberi amnesti kepada Sultan. Sultan Hamengkubuwono II juga meminta agar sikapnya jangan dipublikasikan. Beliau menyambut sendiri kedatangan Raffles ke Yogyakarta dan mengadakan jamuan kenegaraan. Konflik dan intrik berdarah ternyata tidak berhenti. Kondisi yang berbalik 180 derajat ini menyebabkan Adipati Anom menjadi ketakutan. Kali ini, konflik turut serta menyeret Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Setelah ibundanya ditahan oleh Sultan Sepuh karena dianggap ikut mempengaruhi Adipati Anom, Adipati Anom kemudian bekerja sama dengan Kapiten Tan Jin Sing menemui John Crawford, Presiden Inggris untuk Yogyakarta. Dari hasil pertemuannya, Crawford dalam suratnya kepada Raffles mengusulkan Adipati Anom diangkat lagi menjadi Sultan. Dalam surat itu pula, Notokusumo diusulkan menjadi Pangeran Merdeka dan juga diusulkan agar Raffles datang ke Yogyakarta dengan membawa pasukan untuk berperang. Versi yang kedua, segera setelah menyerahkan kekuasaan dari Belanda Perancis kepada Inggris, Sri Sultan Hamengkubuwono II kembali mengambil alih tahta dari putranya. Kepada pemerintah Inggris, Sultan mengusulkan beberapa tuntutan, di antaranya pembayaran kembali uang ganti rugi daerah pesisiran yang diambil oleh Belanda, penyerahan makam-makam leluhur,
dan diserahkannya Pangeran Notokusumo dan putranya Notodiningrat. Oleh Raffles, Sri Sultan Hamengkubuwono II dibiarkan dalam kedudukannya dan bahkan diperkuat kedudukannya. Tuntutan Sultan untuk membebaskan kedua kerabatnya dipenuhi. Sebaliknya, Sri Sultan Hamengkubuwono II diminta untuk membubarkan angkatan bersenjata Kesultanan. Akibat campur tangan Inggris terlalu jauh dalam urusan istana, Sri Sultan Hamengkubuwono II segera mengadakan perundingan dengan Sunan Pakubuwono IV untuk melepaskan diri dari Inggris. Sri Sultan Hamengkubuwono II secara terang-terangan menentang Inggris dengan menolak pembubaran pasukannya dan justru memperkuat pertahanan di istana serta menambah jumlah milisi bersenjata. Pangeran Notokusumo dan Kapiten Tanjin Singlah yang memberitahu kepada Inggris segala rencana Sultan. Dan akibatnya, pada tanggal 18 Juni tahun 1812, pasukan Inggris bersenjata lengkap dipimpin oleh Admiral Gillespie mengepung keraton Yogyakarta dibantu oleh Legiun Mangkunegaran di bawah komando Pangeran Prangwedono. Gillespie segera mengirim ultimatum kepada Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk segera menyerahkan tahta kepada Adipati Anom dan menjadikan Pangeran Notokusumo menjadi Pangeran Mardika. Sultan Hamengkubuwono II dengan tegas enggan memenuhi ultimatum tersebut. Sebuah versi lain mengemukakan mulai tanggal 18 Juni tahun 1812, istana mulai dihujani meriam. Setelah mengepung 3 hari dan mengadakan serangan kilat pada hari terakhir, istana dapat ditaklukkan pada tanggal 20 Juni tahun 1812. Versi lain berpendapat, mulai tanggal 20 Juni tahun 1812, keraton mulai diserang dan pada tanggal 28 Juni tahun 1812, istana sepenuhnya dapat dikuasai oleh Inggris. Pada tanggal itu pula, Sultan Hamengkubuwono II untuk kedua kalinya diberhentikan dan sekali lagi Sri Sultan Hamengkubuwono III dinobatkan menjadi Sultan Yogyakarta. Akhirnya, Sri Sultan Hamengkubuwono II ditangkap dan dibuang ke Pulau Penang dan putra mahkotanya yaitu Raden Mas Surojo dinobatkan sebagai raja penuh bergelar Sultan Hamengkubuwono III. Peristiwa ini dikenal sebagai Geger Sepoi atau Geger Spei oleh orang-orang Yogyakarta. Akibat pertempuran tersebut, Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat harus menerima konsekuensi antara lain Yogyakarta harus melepaskan daerah Kedu, separuh Pacitan, Japan, Jipang, dan Grobogan kepada Inggris dan diganti kerugian sebesar 100.000 real setiap tahunnya. Angkatan bersenjata Kesultanan Yogyakarta diperkecil menjadi hanya beberapa kesatuan tentara keamanan keraton saja. Sebagian daerah kekuasaan keraton diserahkan kepada Pangeran Notokusumo, saudara tiri Sri Sultan Hamengkubuwono II yang berjasa mendukung Inggris dan diangkat menjadi Pangeran Adipati Paku Alam I. Pangeran Notokusumo dinobatkan menjadi Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I pada tanggal 29 Juni tahun 1813, menyusul kontrak politik pada tanggal 17 Maret tahun 1813 antara Residen Inggris John Crawford dan Pangeran Notokusumo yang isinya antara lain Pangeran Notokusumo diangkat sebagai Pangeran Merdeka di bawah kerajaan Inggris dengan gelar Pangeran Adipati Paku Alam I. Kepadanya diberikan tanah dan tunjangan, tentara kavaleri, hak memungut pajak, dan hak tahta yang turun-temurun. Tanah yang diberikan meliputi sebuah kamantren di dalam kota Yogyakarta yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Paku Alaman, dan daerah Karangkemuning yang selanjutnya disebut sebagai Kabupaten Adikarto yang terletak di bagian selatan Kabupaten Kulon Progo sekarang. Selain memerintah kadipatennya sendiri, Paku Alam I juga merangkap sebagai Wali Sultan Hamengkubuwono IV yang naik tahta di usia 10 tahun pada tahun 1814 sepeninggal ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono III
yang memerintah secara singkat selepas ontran-ontran di Keraton Yogyakarta. Paku Alam I berbagi tugas dengan Gusti Kanjeng Ratu Ageng dan Gusti Kanjeng Ratu Kencono, nenek dan ibunda sang sultan, serta Patih Danurejo IV. Pangeran Notokusumo mengundurkan diri sebagai wali sultan pada tahun 1820 ketika Sultan Hamengkubuwono V dinobatkan pada usia 3 tahun menggantikan ayahnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IV yang wafat di usia 19 tahun pada tahun 1823. Paku Alam I sudah tidak lagi diikutkan pada perwalian raja tersebut. Pada tanggal 7 Maret tahun 1822, secara resmi oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Paku Alam I diberi gelar Pangeran Adipati. Selanjutnya, gelar ini hanya digunakan untuk para penguasa kadipaten yang telah berusia lebih dari 40 tahun. Dalam Perang Jawa atau Perang Diponegoro, Praja Pakualaman bersifat pasif. Setelah memerintah selama sekitar 16 tahun, Paku Alam I wafat pada tahun 1829 dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Pendiri Kadipaten Pakualaman ini meninggalkan 11 putra-putri dan digantikan tahtanya oleh putranya, yaitu Raden Tumenggung Noto Diningrat dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryaningrat pada tanggal 18 Desember tahun 1829. Baru setelah menandatangani politik kontrak pada tahun 1831 sampai tahun 1833 dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, beliau dikukuhkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam II. Pakualaman juga dilengkapi dengan sebuah legiun, tetapi tidak pernah menjadi legiun tempur yang besar karena selanjutnya hanya berfungsi sebagai seremonial dan pengawal pejabat kadipaten. Demikian sekelumit kisah dari ontran-ontran Kesultanan Yogyakarta hingga meletusnya peristiwa Geger Spei dan terbentuknya Praja Pakualaman. Semoga sedikit ulasan ini dapat menambah wawasan kita akan warna-warni sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu untuk koreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih telah menyaksikan video ini.